Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Di sini saya Enggar Prasetyawan, dosen pendidikan ekonomi, akan membahas mengenai materi keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Nah, Anda sebagai mahasiswa itu nantinya harus mampu mendemonstrasikan dalam hal membimbing kelompok kecil dan perorangan. Kemudian, mengapa Anda perlu mempelajari materi ini? Karena memang keterampilan ini menjadi salah satu penentu kelancaran dan keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga Anda sebagai calon pendidik atau calon menjadi guru harus menguasai keterampilan ini. Kemudian, sebelum kita masuk ke materi inti, Anda juga harus perlu tahu apa itu kelompok kecil dan perorangan. Yang dimaksud untuk kelompok kecil di sini yaitu kegiatan belajar mengajar kepada sekelompok siswa yang terdiri dari 2 sampai 8 orang. Kemudian yang dimaksud dengan perorangan di sini adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan perorangan secara individual. Kemudian mengapa dibentuk kelompok kecil dan perorangan? Nah, di sini ada memiliki tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama untuk tujuan pembelajaran dalam kelompok kecil. Itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui dinamika kelompok. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan masalah belajar secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, untuk mengembangkan sikap sosial siswa. Jadi di sini memang ada tiga kunci utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui heterogennya di dalam kelompok atau dinamikanya kelompok. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah secara bersama-sama, ibaratnya gotong royong atau kerjasama. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap sosialnya, jadi nantinya akan berguna pada saat berinteraksi di lingkungan siswa nantinya berada. Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran untuk dibentuk kelompok kecil. Kemudian tujuan pembelajaran perorangan. Di sini juga ada 3. Yang pertama, membangkitkan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan daya kreativitas siswa. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih aktif. Nah, jadi tujuan pembelajaran di sini atau dibentuknya kelompok kecil maupun perorangan itu memiliki tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang selanjutnya, Anda nanti sebagai calon pendidik atau sebagai calon guru harus memiliki peran di dalam pembelajaran kelompok dan perorangan. Apa saja perannya? Di sini ada 7 peran yang kita bahas. Yang pertama, sebagai motivator. Apa maksudnya? Nah, di sini guru harus bisa memposisikan diri sebagai penggerak yang menumbuhkan semangat dan kekuatan belajar bagi siswa. Kemudian yang kedua, sebagai fasilitator. Guru juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar untuk kelancaran proses pembelajaran dan memberi kemudahan bagi siswa dalam menguasai materinya nantinya. Kemudian yang ketiga, organisator pembelajaran. Apa yang dimaksud organisator? Nah, di sini maksudnya adalah guru bisa mengelola pembelajaran sehingga nantinya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, multi metode dan media. Nah, di sini guru juga harus memiliki variasi metode-metode pembelajaran. Otomatis sebagai seorang guru harus menguasai berbagai macam metode pembelajaran yang ada. Kemudian media juga harus perlu bervariasi sehingga nantinya siswa tidak merasa bosan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, pola interaksi pembelajaran. Apa itu? Yaitu interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, serta siswa dan lingkungannya. Nah, di sini poin penting tadi pada saat tujuan pembelajaran
di baik kelompok kecil maupun perorangan, yaitu menumbuhkan sikap sosial. Kemudian yang keenam, pemanfaatan sumber belajar secara luas dan bervariasi. Di sini guru juga harus bisa merangsang siswa untuk menggunakan berbagai macam sumber belajar agar siswa nantinya bisa mengembangkan bakat dan keinginannya demi mencapai hasil belajar yang lebih baik. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Di sini guru juga harus pandai-pandai atau harus cermat dalam permasalahan yang dihadapi siswa, sehingga guru sudah mengantisipasi bagaimana memberikan solusi kepada permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Nah, itulah peran-peran guru yang memang harus dimiliki pada saat membimbing kelompok kecil dan perorangan. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai komponen-komponen yang harus dimiliki dalam hal menguasai keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Nah, di sini komponen yang pertama ini bisa dilakukan dengan hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, guru itu harus mampu menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua, guru juga harus bisa mendengarkan ide-ide dan pemikiran yang dikemukakan oleh siswanya. Yang ketiga, memberikan respon positif terhadap partisipasi siswa, sehingga apa yang menjadi pendapat-pendapat siswa itu juga harus kita respon secara baik. Jangan sampai menjustis atau menyalahkannya. Kemudian yang terakhir, membangun hubungan saling menghargai dan saling mempercayai. Nah, itulah hal-hal yang bisa kalian menjadi seorang guru bisa dilakukan dalam hal menunjang komponen yang pertama, yaitu keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi. Kemudian yang kedua, yaitu keterampilan mengorganisasikan. Nah, keterampilan ini bisa kalian kuasai dengan hal-hal yang harus dilakukan. Hal-halnya apa? Yaitu yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, atau masalah yang akan dipecahkan. Kemudian yang kedua, memvariasikan kegiatan seperti penyediaan ruangan serta alokasi waktu. Nah, itu juga perlu untuk disiapkan. Kemudian yang terakhir, membentuk kelompok dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, kemudian kemampuan siswa, serta jumlah anggota di dalam kelompoknya. Nah, jadi ada 3 hal tadi yang bisa dikuasai untuk menunjang komponen yang kedua, yaitu keterampilan mengorganisasikan. Kemudian keterampilan yang ketiga atau komponen yang ketiga itu membimbing dan memudahkan siswa untuk belajar. Nah, di sini guru juga harus menguasai beberapa hal. Yang pertama yaitu guru memberikan penguatan atau dorongan kepada siswa untuk terus maju. Jadi jangan sampai siswa itu mudah putus asa. Kemudian yang kedua, sikap tanggap terhadap siswa baik secara kelompok maupun perorangan jika mereka melakukan kesulitan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, memberikan pelajaran atau bimbingan tambahan baik secara kelompok maupun perorangan. Memang biasanya di dalam kelas ada kalanya siswa itu menghadapi hambatan, sehingga kita juga harus bisa membimbing, bisa mengarahkan, bisa membantu atau memberikan solusi kepada siswa-siswa yang sedang mengalami masalah. Nah, kemudian komponen yang terakhir yaitu komponen merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini bisa dikuasai dengan yang pertama, guru membantu peserta didik untuk menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian menyediakan media dan alat dalam pembelajaran yang digunakan oleh siswa, baik dalam pembelajaran kelompok maupun perorangan. Kemudian yang kedua, merencanakan kegiatan belajar secara bersama. Di sini maksudnya adalah siswa dengan guru juga bisa bersama-sama merancang bagaimana apa yang disiapkan dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga, menyediakan media pembelajaran. Nah, di sini media memang guru harus menyediakan bagaimana untuk rencana kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, guru juga harus bisa berperan sebagai penasihat bagi siswa yang mana bila siswa itu sudah motivasinya menurun atau memang kemauan belajarnya sudah menurun. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa
dikuasai oleh seorang guru untuk menunjang komponen yang terakhir, yaitu keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, disinilah 4 komponen yang memang nantinya seorang guru harus menguasai supaya keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, itulah materi-materi yang perlu kalian kuasai, yaitu tadi dalam hal menguasai keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan, itu calon guru atau seorang guru itu juga harus tahu peran-perannya apa seorang guru dalam hal membimbing kelompok kecil dan perorangan. Kemudian komponen-komponen apa saja yang perlu dikuasai supaya keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan itu juga dikuasai dengan baik. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.